Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur dan kesehatan di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Dengan segala keterbatasan gerak kita, mungkin ini Ramadan yang paling berbeda dan mungkin lebih berat daripada Ramadan-Ramadan terdahulu yang di mana dunia sekarang sedang mengalami pandemi global, sehingga ada banyak keterbatasan yang kita rasakan. Ramadan ini tanpa masjid, tanpa sosialisasi yang biasanya di bulan Ramadan justru silaturahim kita itu sangat masif ya. Tapi apapun itu, Allah pasti punya hikmah di balik ini. Dia maha bijaksana, tidak sia-sia dia menurunkan takdirnya. Apa-apa yang kita pandang buruk bisa jadi punya hikmah yang baik di belakangnya nanti. Nah, terkait dengan wabah ini memang merupakan salah satu hal yang menghancurkan populasi manusia. Nah, dalam sepanjang sejarah peradaban manusia itu, hal-hal yang memupus populasi manusia secara massal itu hanya beberapa. Pertama, bencana alam. Sekali datang tsunami disapu ratusan ribu orang kan. Yang kedua, mungkin bencana ekonomi. Nah, ada bukan wabah, tapi peristiwa-peristiwa yang membuat orang kesulitan untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok, utamanya makan, sehingga orang bisa mati lapar. Tapi makin kemari, kehidupan pasca Perang Dunia Kedua di jagat kita ini cenderung lebih sejahtera. Sehingga orang yang mati lapar itu misalnya tercatat di tahun 2010. Kelaparan beserta gizi buruk kalau digabungkan seluruhnya itu akan mencatat data kematian 1 juta orang. Sementara orang yang mati karena obesitas dan turunan-turunannya itu 3 juta orang. Jadi orang yang mati karena kelebihan makan sekarang justru lebih banyak daripada orang yang mati karena kekurangan makan. Nah, yang ketiga itu bencana akibat perang. Nah, perang memang memakan banyak korban, apalagi kalau perang itu sangat kolosal ya, sangat besar, perang dunia misalnya. Perang Dunia Pertama saja 1914 sampai 1918, 4 tahun itu memakan nyawa tidak kurang dari 40 juta orang. Dan satu lagi ya wabah penyakit. Nah, di dunia Islam, wabah ini juga terjadi. Kalau kita lihat karya-karya ulama kita, misalnya seorang ahli hadis besar dari mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini adalah penulis Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau hidup tahun abad-abad ke-8 sampai 9 Hijriah, atau itu sama dengan 14 sampai 15 Masehi, abad 14-15 Masehi. Beliau menulis satu kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Di sana secara unik diceritakan kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Jadi ketika zaman Nabi Daud, umat itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memutuskan untuk memberikan azab bagi mereka. Nah, Allah dengan segala sifat Maha Pengasihnya masih memberi opsi dalam azab itu. Opsinya yang pertama, apakah ingin didatangkan musim kemarau atau paceklik 2 tahun. Nah, jadi itu opsi pertama. B, apakah mau ditimpakan kekalahan lalu ditindas oleh musuh selama 2 bulan? Atau C, kena penyakit, kena wabah 3 hari. Nah, kata umatnya Nabi Daud, engkau pilihkan sajalah wahai Nabi, karena engkaulah Nabiullah. Maka berpikir Nabi Daud, ini kalau paceklik atau kemarau 2 tahun, kemarau 2 tahun itu panjang sekali. Pertanian nggak bisa jalan nih, orang susah makan. Makanya dicoret opsi pertama. Opsi kedua, ditimpakan kekalahan lalu ditindas musuh. Ini menyakitkan. Secara badan tersiksa, secara psikologis juga tertindas. Maka ini pun dicoret. Akhirnya ya Allah, turunkan sajalah wabah penyakit 3 hari. Tapi kemudian ketika Allah turunkan penyakit ta'un, pada setengah hari pertama saja, sudah mematikan 70.000 orang. Maka Nabi pun bermunajat kepada Allah SWT, ya Allah, angkatlah azab ini. Maka Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dia angkat azab itu, dan sebagai bentuk kesyukuran Nabi Daud kemudian membangun masjid, yang kemudian penyempurnaan masjid itu dilaksanakan di masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, putra beliau. Nah, jadi ini
wabah sudah ada bahkan sejak zaman itu. Mungkin sebelumnya lagi juga sudah ada. Di masa pra kelahiran Rasulullah SAW, wabah yang besar itu adalah wabah Justinian. Sesuai dengan nama penguasa pada saat itu, Justin pertama. Jadi wabah Justinian ini menimpa daerah Romawi Timur atau Imperium Bizantium pada saat itu. Pada tahun 541 sampai 542 Masehi. Dalam masa setahun itu diperkirakan yang wafat sampai sepertiga, bahkan ada yang mengatakan setengah populasi. Jadi ini besar sekali. Di tahun 627-628 Masehi, di masa Rasulullah SAW hidup, ada wabah Sirawayh yang ada di Madain, di pusat Persia. Yang dekat lagi 638-639 Masehi, yaitu di zaman Umar bin Khattab, ya, itu ada wabah Amwas. Awalnya muncul di Yerusalem, kemudian berpindah-pindah itu, menyebar luas ke Suriah, ke Irak, bahkan ke Mesir. Yang wafat masa itu 25.000 orang, dan wabah ini ada bounce back-nya waktu itu. Pertama dia muncul Muharram, dikira habis, tapi bulan Safar dia muncul lagi. Jadi ini di antara wabah-wabah. Ada buku yang menarik soal wabah-wabah di masa Islam permulaan ini, dikarang oleh Michael Walter Dawes, judulnya Plague in Early Islamic History. Jadi itu merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar wabah di masa-masa awal Islam di muka bumi. Ada lagi wabah Jarif yang terjadi tahun 688 sampai 689 Masehi. Jadi wabah Jarif ini 3 hari memakan korban. Hari pertama itu 70.000 yang wafat, hari kedua 71.000, dan hari ketiga itu wafat 73.000 orang. Jadi luar biasa banyaknya, apalagi dengan komparasi populasi manusia masa itu yang belum sepadat sekarang. Ada lagi tahun 706 Masehi, wabah Fatayat yang muncul di Basrah di Irak. Dikatakan Fatayat karena yang ditimpa oleh wabah ini kebanyakan perempuan-perempuan muda. Ini penyakit agak misterius. Ada wabah Al-Ashraf kemudian di Suriah tahun 716-717 Masehi. Itu bahkan mengambil nyawa dari putra mahkota Bani Umayyah. Pada saat itu Ayyub bin Sulaiman bin Abdul Malik wafat. Beliau putra mahkota. Ayah beliau Sulaiman bin Abdul Malik kemudian berusaha untuk mengungsi, untuk lari dari wabah ini. Tapi kemudian beliau juga sudah keduluan terinfeksi. Maka beliau pun wafat ketika beliau pindah pada saat itu ke daerah yang namanya Dabiq. Ya, Dabiq itu di utara Halab atau Aleppo sekarang. Maka dia pun wafat. Nah, pada periode-periode selanjutnya kita temukan banyak sekali ya yang terjadi di dunia. Ada Black Death yang sangat legendaris itu di tanah Eropa dan sampai juga ke tempat-tempat yang lain. Maut hitam di abad ke-14. Bahkan maut hitam ini dicatat juga oleh Ibnu Battuta. Apalagi yang paling dekat dengan kita adalah pada century yang lalu, pada abad yang lalu, tahun 1918 ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu selama setahun kabarnya memakan nyawa manusia sampai 100 juta orang. Jadi ranknya 50 sampai 100 juta. Kita coba compare dengan yang tadi kita sebutkan tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung 4 tahun, yang nyawa manusia yang terkorbankan 40 juta. 1 tahun saja flu Spanyol menimpa dunia, hampir 100 juta yang wafat. Maka wabah memang luar biasa. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam? Pertama kita kenali dulu ini apa. Ini sebenarnya apa sih? Yang terjadi ini apa? Ada 2 terminologi di dalam Islam, wabah dan ta'un. Wabah, waw, ba, alif, hamzah, diadopsi ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia menjadi wabah. Itu artinya sebuah penyakit yang menimpa banyak orang di satu wilayah. Sementara ta'un itu penyakit yang spesifik, karena sebagian orang juga menyebut coronavirus ini sebagai ta'un. Memang kadang-kadang istilah ini saling interchangeable ya, saling dipertukarkan, tapi kalau kita merujuk kepada makna aslinya bahwa ta'un bukanlah wabah. Ta'un ini lebih spesifik lagi. Ta'un kata Imam Nawawi adalah satu penyakit yang menyebabkan luka pada anggota tubuh manusia, memar, panas,
berdarah, bernanah, merubah warna kulit itu yang terkena menjadi kehijauan, kebiruan, kemerahan, kadang juga menghitam gitu. Disertai dengan peningkatan detak jantung dan muntah-muntah. Nah, itu taun. Jadi penyakit taun ini spesifik. Nah, kemudian definisi yang diberikan oleh dunia kita sekarang, misalnya oleh WHO, nah, wabah itu ya setara dengan wabah tadi. Wabah itu setara dengan apa yang kita sebut sebagai wabah sekarang. Nah, jadi ada suatu penyakit yang menyebar luas di satu wilayah, nanti dia bisa meningkat jadi epidemi kalau penyebarannya lebih luas dan lebih cepat lagi. Dia meningkat menjadi endemi, seperti Ebola yang menimpa sub-Sahara, dia meluas, tapi dia hanya menimpa satu negara atau satu wilayah saja, tidak sampai global. Nah, sekarang kita pada coronavirus ini pada stage pandemi. Pandemi ini ya wabah yang sudah menimpa satu dunia. Setahu saya pandemi ini ada dulu cacar ya, campak. Cacar itu juga lama bertahannya, selama bertahun-tahun. Sampai 15 juta orang yang mati karena cacar di tahun tahun 67 datanya itu, yang terkena cacar di tahun 67 yang masih mengidapnya itu ada 15 juta orang, yang mati ada 2 juta orang. Sampai akhirnya penyakit ini dikatakan sudah habis tahun 2014. Ada lagi tipes, itu juga pandemi. Apalagi Black Death itu pandemi. Flu Spanyol itu pandemi juga, dan pastinya HIV AIDS itu pandemi. Dan sekarang kita dihadapkan pada satu pandemi yang mungkin belum sebanyak itu korbannya dan kita tidak berharap bertambah, tapi dia tidak hanya mematikan manusia, dia mematikan sistem, membuat kita shutdown, membuat dunia ini lumpuh seketika. Sistem itu dia bajak. Jadi luar biasa cobaan kita kali ini. Sehingga efeknya juga sistemik, terutama kepada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat satu dunia. Nah, dalam melihat penyakit, sudut pandang orang beda-beda. Ada yang melihat dari sudut pandang medis, dan ini tentunya sangat rasional. Kita melihat apa sumber penyakit, dari mana dia berasal, bagaimana cara penularannya, bagaimana pengatasannya. Jadi kita menggunakan akal kita, memberdayakan akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang berkecimpung di dunia medis mencurahkan tenaganya kali ini untuk bakti kemanusiaan yang sesungguhnya. Tapi kita tidak boleh semata-mata memandangnya dari sisi medis saja, sekalipun itu sangat-sangat sesuai dengan agama kita. Agama kita ini adalah agama yang menjunjung tinggi penggunaan akal fikiran dan ilmu pengetahuan. Maka agama ini sangat menjunjung rasionalitas. Kita melihat sebab akibat itu sebagai sunatullah di muka bumi. Allah menciptakan dunia ini memang dengan ketentuan begitu. Ada sesuatu yang menjadi penyebab, lalu dia akan mengakibatkan satu hal, lalu siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, mengatasi hal itu, insya Allah akan dia berikan jalannya. Jadi secara medis ini penting kita perhatikan. Jangan sampai kita sepelekan ini, seperti dulu pengalamannya Afrika Selatan ketika presidennya termakan hoax yang disebarkan oleh sekelompok orang. Maka Thabo Mbeki di periode 1990-an itu membantah semua argumentasi medis tentang virus HIV dan bahayanya. Karena dia pengambil keputusan lalu dia melangkah secara salah, berbekas false information itu, dia menolak semua bantuan-bantuan, penyuluhan yang datang dari negara-negara lain maupun lembaga internasional ke Afrika Selatan. Efeknya apa? 300.000 orang mati. 300.000 orang mati dan ada 35 sampai 50.000 anak yang terlahir dengan mengidap virus HIV. Jadi luar biasa efeknya kalau kita menyepelekan ilmu pengetahuan. Serahkan sesuatu pada ahlinya. Yang tidak ahli tidak usah bicara. Nah, yang kedua, perspektif teologisnya. Kita meyakini bahwa ada dosa-dosa yang menyebabkan Allah marah. Ketika Allah marah, caranya menghukum manusia salah satunya adalah dengan dia turunkan wabah. Tapi ini juga tidak boleh berlebih-lebihan, lantas kita mempersalahkan semua orang terhadap kejadian ini. Lalu kita mengklaim dosa inilah yang menyebabkan ini, dosa inilah yang kemudian menurunkan corona. Enggak, kita enggak perlu begitu. Kita introspeksi diri masing-masing saja. Kalau karena datangnya virus ini kemudian kita menjadi muhasabah, menilai-nilai diri kita, menghitung-hitung salah kita, maka itu tanda kita punya iman. Mungkin ada kedurhakaan yang kita lakukan secara personal, secara sosial, atau kepada Allah SWT maupun kepada manusia.
yang menjadi sebab Allah marah kepada kita dan kepada orang-orang di dunia ini. Ya kita bagus kalau kita berpikir demikian. Orang beriman itu memang senantiasa merasa dirinya rendah dan hina. Orang beriman itu sangat pandai mencari-cari aib bagi dirinya sendiri. Orang beriman itu adalah orang yang terbiasa untuk memandang dirinya penuh dengan noda sehingga dia selalu sibuk dalam membersihkan dirinya. Dia adalah orang yang mutatahhirin, sibuk dalam upaya pembersihan diri yang berkelanjutan. Jadi kalau itu salah satu efek baik mungkin yang dibawa oleh pandemi ini, kita jadi introspektif. Yang ketiga itu pola pandang yang gaib. Kita katakan magis lah, magis tradisional. Kata-kata ta'un itu sebenarnya ada mengandung secara tersirat itu mengandung elemen-elemen gaib di dalamnya. Ada jin atau apa, mikroorganisme ya, mikroorganisme gaib, kegaibannya itu nisbi karena kalau dipandang pakai alat dia bisa. Nah, lalu ada orang yang memandang dari sisi ini mengatakan ya karena ini sifatnya gaib, dia dilawannya dengan yang gaib. Yang gaib itu apa? Berserahlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ke masjid rame-rame karena masjid itu suci, di situ tidak mungkin kemasukan wabah. Siapa bilang? Sampai abad ke-14 memang Madinah belum pernah terjangkiti wabah, tapi setelah itu masuk kok. Makkah Al-Mukarramah bahkan lebih dulu. Masjid mana di kota kita, di negeri kita yang lebih suci daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Tidak ada. Itu adalah masjid-masjid yang paling disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan juga berpandangan seperti ini karena sebagian orang sekarang mulai berbicara kemudian membantah fatwa-fatwa ulama lalu mengatakan masjidlah tempat kita berlindung dan sebagainya ya. Kita mesti memadukan pola pandang ini. Kita memandang dari sisi gaib juga. Kita memandang dari sisi teologisnya juga. Kita memandang dari sisi medis pastinya. Tapi kalau kita memandang ini secara komprehensif, kita akan berlaku waspada secara fisik, kemudian berintrospeksi diri secara keagamaan kita, secara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian secara gaib ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang mendatangkan ini ada atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga bisa mencabutnya seketika kapanpun dia mau. Innama amruhu idza arada syai'an. Kalau dia sudah mau sesuatu, faqula lahu kun. Dia tinggal katakan jadi, maka terjadi barang itu. Nah, lalu sekarang bagaimana cara kita, sikap kita dalam menyikapi virus yang masih berkembang di tengah-tengah kita, belum tahu kapan selesainya ini. Pandemi ini kita sikapi dengan 3 dimensi penyikapan. Pertama, dimensi fisik. Secara fisik kita mesti satu lari atau menjauh dari sumber-sumbernya. Seperti hadis riwayat Imam Muslim itu. Firra min majzum, kamu larilah dari orang-orang yang terkena wabah, orang-orang yang terkena penyakit infeksius ini. Firaraka minal asad. Seperti engkau lari dari singa. Ini masyhur hadis ini sekarang. Jadi kalau kita lihat singa, kita kan takut, kita lari. Selagi kita masih punya kemampuan lari. Nah, dulu memang ada memang kejadian-kejadian tertentu, singa itu tidak bisa menyerang orang beriman. Contoh ada cerita seorang ulama yang ditindas oleh penguasa zalim, lalu dia diikat di satu tiang di setengah lapangan, dilepaskanlah ke dalamnya singa. Lalu ulama ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang alim ini berkata, "Ya Allah, selamatkan saya." Maka Allah selamatkan dia. Singa itu datang jadi seperti anak anjing, menjilat-jilat itu ulama dengan penuh kasih sayang. Nanti ketika dia bebas, ditanya oleh para murid-muridnya, "Syekh, apa yang kau rasakan ketika engkau dijilat singa?" Enggak tahu, saya saat itu enggak sempat mikir itu. Saya mikir ini hukumnya air liur singa apa sih? Jadi dia malah mikirin hukum fikih pada saat seperti itu. Ini tingkat keimanan yang tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, dan tidak semua keadaan seperti itu. Lazimnya kalau ada singa ya kita mesti lari. Maka kita berpegang pada kaidah umum saja. Kalau ada virus kita menghindar. Cara menghindarnya bagaimana? Kalau dulu orang lari ke gunung, pindah kota. Sekarang karena ini pandemi, di setiap penjuru dunia ada, ya kita di rumah. Kita di rumah, kita membatasi gerak kita, dan itulah cara kita untuk menjauh. Dan ini juga senada dengan hadis tentang Umar bin Khattab yang berperjalanan, bersafar menuju Suriah. Lalu sesampainya dia di batas antara Hijaz dengan Suriah yang namanya Sarag, maka dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, itu negeri Suriah sedang kena wabah. Bagaimana? Ada ta'un berkembang di sana." Kata Umar, "Kita balik kalau begitu, nggak jadi."
Ada yang bertanya, Umar, engkau takut dengan takdir Allah, tidakkah beriman? Kata Umar, saya ini pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Allah itu bukan seperti penulis skenario film yang hanya punya satu skenario dengan sedikit improvisasi. Allah itu adalah penulis skenario alam semesta. Semua nasib makhluknya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Dia sudah mencatatkan segala hal dari awal-awalnya. Dan dia Maha tahu apa yang harus dia lakukan. Dia punya skenario yang amat tak terhingga. Takdir itu bisa banyak alternatifnya. Tergantung Allah ingin memilihkan yang mana bagi kita. Maka menghindari keburukan itu adalah penting. Yang kedua, kita harus berpegang pada prinsip tidak boleh menceburkan diri pada kerusakan dan kebinasaan. Kita harus safety first. Allah berfirman, janganlah engkau menceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wala tahluku biaidikum ila tahlukah. Janganlah menantang-nantang bahaya. Maut itu bukan untuk ditantang, dia datang sendiri. Jadi kita harus memperhatikan keselamatan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang juga ini dijadikan sebagai kaidah fikih oleh para ulama kita, la darar wala dirar. Madarat itu bukan untuk dihampiri, dia harus dihindari. Sesuatu yang membuat mudarat harus kita hindari, tidak boleh kita buat. Lalu apa lagi? Menyelamatkan diri itu salah satunya adalah mencari tempat-tempat yang safe. Tempat yang safe bagi kita sekarang ya rumah. Nah, kita menghindari perkumpulan dengan orang-orang lain karena kita tidak tahu sekarang itu siapa yang tertular dan siapa yang tidak. Semuanya serba misterius. Nah, kalau kita punya baju dalam satu lemari itu, satunya terkena najis. Lalu kita ragu yang mana. Cara yang paling baik bagi kita kan, kita cuci aja semuanya. Nah, kalau kita tidak tahu dengan siapa kita berinteraksi yang aman, maka sebaiknya interaksi fisik ya dibatasi dulu saja. Dan ini yang diajarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, sang tinta umat, orang yang dipegang oleh Rasulullah SAW semasa kecil, lalu dadanya lalu didoakan. Sepupu kecilnya ini didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, jadikan dia faqih terhadap agama ini. Wa alimhu ta'wil, ajarkan dia tentang tafsir Quran sehingga dia adalah penafsir Quran di antara penafsir yang terbaik di kalangan para sahabat, ulamanya para sahabat. Suatu ketika ada hujan lebat di hari Jumat siang, lalu dia perintahkan kepada muazzin, wahai muazzin, setelah engkau ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan bilang hayya 'alas shalah, tapi engkau katakan saja sallu fi buyutikum, atau pada riwayat-riwayat yang lain mengatakan sallu fi rihalikum. Nah, lalu orang-orang protes, ini apa Ibnu Abbas? Nah, seperti kita juga, banyak kita orang awam ini protes kepada ulama. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, alimnya, ulamanya, kalangan sahabat, seorang yang selalu diajak berunding sejak dia masih muda oleh Amirul Mukminin. Itu ditantang juga. Kata Ibnu Abbas, saya ini tidak mungkin memandai-mandai, ini ajaran dari Rasulullah SAW. Apakah mau kalian ingkari juga Rasulullah? Itu babnya hujan. Hujan, ya apa sih bahaya hujan? Hujan lebat ya bisa mencelakakan kita di jalan, menggelincirkan kita, mungkin ada petir kita bisa tertembak. Tapi itu tidak sebahaya virus COVID-19 sekarang. Nah, maka logika kita, kalau hujan saja bisa membatasi gerak kita dari itu, maka kita sekarang tidak perlu merasa berdosa, tidak perlu merasa kurang dekat pula dengan Allah SWT ketika kita dilarang untuk sementara sholat Jumat, ketika kita tidak diperbolehkan untuk sementara tidak berjamaah di masjid. Insya Allah ini sunnah pada masa wabah yang kita lakukan sekarang, berdiam diri. Sunnah pada masa aman, yaitu kita datang ke masjid. Karena apa? Karena al-amru iza daqat tasa' wa iza tasa'a daq. Itu kaidahnya demikian. Urusan itu kalau situasi lagi luas, lagi lapang, hukum menyempit. Sementara kalau situasi lagi sempit, ya hukum meluas. Kalau kita lagi di perjalanan, kita lagi di rumah, air melimpah, segala mandi bisa, semua bisa. Ya kita setiap akan sholat akan dituntut untuk berwudu dan tidak sah sholat kita kalau kita tidak wudu. Tapi kalau kita di perjalanan, sampai di negeri gersang, air hanya cukup untuk minum. Kalau kita pakai pula untuk wudu, ya kita bisa mati. Maka kita di sana, dalam situasi yang sempit, hukum menjadi luas, kita boleh dan sah sholat kita dengan hanya menggunakan debu saja untuk tayamum. Nah, begitu juga sekarang semua. Agama ini mudah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah ingin kamu itu mudah. Tidak ada keinginan Allah itu agar kamu bersusah-susah.
Itu penyingkapan kita secara fisik. Penyingkapan secara mental apa? Kita sifat sabar harus kita utamakan. Ini bulan latihan sabar, syahrul sabar. Karena apapun itu yang datang dari Allah, kalau sudah jadi ketentuannya tidak bisa dibantah. Kalau dia mau demikian, ya sudah terjadilah. Maka kita bersabar. Urusan kaum mukminin itu ajaib, kata Rasulullah, karena kalau dia ditimpa oleh satu kesulitan atau keburukan, maka dia bersabar sehingga itu jadi pahala kebaikan. Kalau dia dikenai oleh satu hal yang menguntungkan baginya, ya satu hal yang menyenangkan baginya, maka dia bersyukur dan syukurnya itu juga jadi pahala. Susah dapat pahala, senang dapat pahala. Nah, itulah kita mesti banyak-banyak sabar. Yang kedua, kita mesti tawakal kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah kita ucapkan hauqalah sekarang, la haula wala quwwata illa billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Hari-hari kita memang dulunya mengucapkan hauqalah ini, kita sebentar-sebentar ucapkan la haula wala quwwata illa billah, tapi kejadian hari ini betul-betul menampar muka kita dan menyadarkan kita dengan hakikat ini. Sekarang semua orang yang kaya juga sibuk, nggak bisa. Mau pergi kemana, mau lari kemana, harta kekayaan juga nggak banyak gunanya sekarang. Penguasa-penguasa paling tinggi di dunia bahkan sudah ada yang sakit parah, ada yang mati bahkan. Dengan kekuasaannya dia tidak mampu menolak ini. Bahkan orang-orang yang pada kelas ekonomi bawah paling sedikit kena. Kalau kita melihat saya tidak tahu data sekarang, tapi pada bulan-bulan awal COVID-19 itu menimpa dunia, itu yang paling banyak terkena itu justru kelas menengah atas. Makin ke bawah status ekonominya bahkan makin sedikit korbannya. Saya nggak tahu itu fenomena apa dan mungkin para peneliti bisa menjelaskan nanti. Yang ketiga, kita istighfar. Nah, kalau ada satu hal yang tidak mengenakkan, harusnya ini memicu pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dosa yang sudah kita lakukan ini? Meskipun tidak harus selalu kita hubung-hubungkan antara dosa dengan efek ini, tapi kita secara pribadi saja melihat begitu banyak kematian, begitu banyak kesakitan, mestinya insaf bahwa hidup ini ada akhirnya. Kita hidup yang sedikit ini harus kita gunakan berbaik-baik. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan sesama. Hubungan-hubungan yang ada kita perbaiki semuanya. Kesalahan-kesalahan yang ada kita selesaikan. Dan kita minta ampun kepada Allah SWT karena istighfar ini penolak bala. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Nabi, Allah tidak akan mengazab kaum itu, tidak akan mengazab mereka selagi engkau tegak di antara mereka. Kehadiran Nabi itu tolak bala. Dan Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Selagi mereka masih minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan azab secara total, begitu tidak. Tidak akan Allah musnahkan. Maka kata Ibnu Abbas, "Dhahaban Nabi wa baqiyal istighfar." Nabi sudah tak ada, Nabi sudah wafat, sudah ditinggalkan kita oleh Rasulullah SAW. Dia menuju Rabb-nya. Tapi istighfar masih abadi, masih ada sekarang. Maka kita lazimkan istighfar dalam situasi yang seperti ini. Nah, lalu apa? Bersangka baik kepada Allah sambil terus berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Panas tidak selamanya ada hujan. Tidak seluruhnya dunia ini pendakian ada penurunan. Kalau ada wabah, ada redanya. Kalau ada penyakit, ada obatnya, insya Allah. Kita tinggal tunggu waktunya saja sambil doa kepada Allah. Kita harus baik sangka kepada Tuhan kita. Karena diriwayatkan oleh Nabi kan begitu. Bahwa Allah berkata, ana bi zanni abdi, aku itu berbasis kepada zan, prasangkanya hambaku. Kalau hamba bersangka baik, maka baiklah yang akan Allah berikan kepada hambanya itu. Nah, kita temukanlah, kita doakan para ahli-ahli medis, kita menemukan obat nanti, apakah vaksin untuk ini. Kalau dulu Ibnu Sina berhasil menemukan metode untuk membatasi infeksi penyakit ini. Jadi beliau sadar pada akhir milenium pertama Masehi itu ya, dia sadar bahwa penyakit-penyakit ini kontaminasinya itu diperantarai oleh mikroorganisme ini. Karena tidak terlihat, susah untuk membatasinya, maka dia suruhlah orang untuk mengisolasi diri 40 hari. Itu dinamakan Al-Arba'aniyah, metode isolasi 40 hari. Nah, karena orang Eropa juga banyak yang saat itu ingin belajar dari Ibnu Sina, maka orang-orang Venesia mengadopsi sistem ini. Dibawalah ke negerinya di Italia sana, dikasih nama kuarantena. Oleh bahasa Inggris diserap menjadi karantin, oleh bahasa Indonesia diserap menjadi karantina. Ya, jadi metode-metode yang ditemukan hasil ikhtiar basyariyah, upaya-upaya kemanusiaan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Karena
Namanya hidup, ya perubahan, pergeseran, tantangan itu selalu ada. Terakhir, secara sosial. Secara sosial yang pertama kita mesti banyak berempati. Jangan memberikan stigma buruk kepada orang yang kena penyakit ini. Ini bukan penyakit kutukan. Tidak ada hubungannya dengan moralitas orang. Jangan-jangan dia tertular ketika dia sedang ikut pengajian. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosa orang yang terkena COVID-19 ini sampai harus kita asingkan. Ya kita asingkan cukup dengan dia mengkarantina diri. Sudah cukup. Secara sosial telepon. Tanyakan kabarnya. Berikan support. Jangan sampai penyakit-penyakit badaniyah ini menjadi tertimpa-timpa lagi dengan hal-hal psikosomatis semacam itu. Tertekan lagi secara fisik, diasingkan, dianggap orang yang najis begitu. Enggak. Penderita corona ini bukan orang yang memiliki kesalahan. Dia terkena penyakit itu karena takdirnya dia kena penyakit. Itu saja sudah berat. Jangan kita tambah lagi berat cobaannya dengan yang macam-macam hal yang merugikan dia. Kalau kita ada stigma buruk pada orang-orang yang terkena AIDS, mungkin masih bisa ditolerir. Kenapa? Karena ya kita bisa menyangka dia homoseksual, kita bisa menyangka ini akibat perzinahan, kita bisa menyangka ini akibat jarum-jarum suntik narkoba dan lain sebagainya. Sekalipun tidak mesti begitu juga. Ada orang yang mungkin tanpa salah tertular. Nah, tapi untuk COVID-19 yang menyebar lewat droplet, ya kita nggak boleh menghukum orang. Jangan menjudge orang-orang. Nah, itu yang pertama, tenggang rasa. Yang kedua, harus menjaga betul perasaan orang-orang yang terkena ini maupun keluarganya. Mau itu PDP, mau siapapun, jaga perasaannya. Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, kalau nampak orang yang kena lepra, kena sopak, jangan dipandang lama-lama, kata Rasulullah. Itu menyinggung. Jadi kalau ada kekurangan fisik orang, jangan dipandangin gitu dengan pandangan aneh. Apalagi dengan pandangan jijik, jangan. Kalau nggak mau, jangan dipandang. Bersikaplah sebiasa mungkin kita bisa. Kenapa? Karena ini menjaga perasaan orang-orang. Sakit hati orang, sementara Allah sayang kepada dia, dibuat susah oleh Allah hidup kita nanti. Nah, kenapa? Kita nggak tahu siapa yang wali Allah di muka bumi ini. Jangan-jangan pasien COVID itu waliullah. Kata Allah siapa apa? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu biharb. Kalau ada orang yang menyakiti waliku, aku umumkan kepadanya perang, aku jadikan dia musuhku, kata Allah. Nah, jadi jangan sampai kita dimarahi, dimusuhi oleh Allah SWT karena kita menyakiti hati orang-orang. Nah, kemudian apalagi? Mari kita membuktikan ukhuwah kita, juga kesetiakawanan sosial kita pada saat ini. Banyakkanlah sedekah. Mungkin kita susah, tapi orang lebih banyak lagi yang susah. Bagi yang sudah menganggarkan untuk beli baju lebaran anaknya, tunda sajalah dulu. Kita toh hendak butuh baju lebaran sekarang, kita butuh masker lebaran. Jadi hal-hal yang kebutuhan sekunder dan tersier kita bisa tunda. Mari berbagi, karena di sini, di kota Pekanbaru ini saja misalnya, sudah ada orang yang mulai mengais-ngais tanaman ubi karena sudah 2-3 hari tidak ketemu nasi. Sedih hati kita mendengarnya. Sudah banyak orang yang sudah mulai putus asa dalam hidupnya, tak tahu mau kemana, mencari pinjaman juga tak bisa, sanak saudara tidak ada. Kata pepatah, inda syada'id, di tengah-tengah situasi sulit, ta'riful ikhwan, engkau akan mengenali siapa yang betul-betul saudaramu. Orang bersama-sama di kala gembira itu mudah, tapi bersama-sama di kala susah itu susah, sulit sekali. Untuk saling senasib sepenanggungan itu butuh kecintaan yang murni, butuh kasih sayang yang tulus dari hati nurani. Senasib sepenanggungan itu mudah diucapkan, susah dilakukan. Nah, saatnya lah kita membuktikan sekarang bagaimana cara kita bersedekah, berbagi. Sedekah di kala sulit itu pahalanya lebih. Kalau kita lapang, kalau saya punya duit 1 triliun, saya bagikan sama orang juga 10 miliar, nggak ada masalah. Karena itu sangat sedikit sekali dari apa yang saya miliki. Tapi kalau saya punya 100.000 rupiah, lalu saya bersedekah 30.000, udah 30% harta itu. Dan nilainya di sisi Allah pasti akan sangat besar. Nah, di mana hajat itu sangat dibutuhkan, maka memenuhi hajat itu adalah satu jihad tersendiri. Hari ini orang lapar, mari kita isi perut orang-orang. Ini juga akan membantu kita secara sosial untuk mengatasi keadaan atau untuk mencegah keadaan ini menjadi satu situasi yang tidak terkendali. Kita tahu pemerintah ada keterbatasan dalam mengatasi masalah ini. Ekonomi kita di negara ini juga sedang sulit.
pembangunan-pembangunan infrastruktur fisik sudah menguras kas negara kita. Maka mari kita tidak usah saling mempersalahkan dulu sekarang. Kita saling tolong-menolong saja. Kita buktikan bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang senang tolong-menolong. Kita buktikan bahwa kita beragama ini memang secara substantif. Kita mengerti ajarannya dan kita bersedia untuk taat kepada ajaran itu. Nah, kalaulah nanti kefakiran ini merajalela, terlalu banyak orang yang sudah susah hidup sampai pada ambang untuk mempertahankan eksistensi diri pun sudah tidak bisa, sampai harus bertaruh nyawa karena lapar, maka kekufuran akan muncul. Orang tidak akan takut lagi untuk berbuat kriminal. Nah, kalau sudah kriminal menggejala, merajalela, nah situasi akan chaos, semua akan dirugikan. Maka mari